Maka bakarlah tanah liat untukku wahai Haman, untuk membuat batu yang keras. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku, agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Sebelum ada peradaban manusia modern, Fir'aun itu sudah menciptakan peradaban yang modern. Tahun 2000-an, para ilmuwan baru menemukan bahwa gedung-gedung tinggi dan piramid itu dibuat dari tanah liat. Baru ditemukan tahun 2000. Al-Quran sudah menyampaikan sejak ribuan tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah pada pagi hari ini, hari Ahad, di kajian Ahad pagi dengan tema insyaallah tidak umum, Bible, yakni semua nabi dan rasul adalah muslim. Baik, hadirin sekalian, semua para nabi adalah satu mata rantai, yakni mata rantai kenabian. Nanti akan saya detailkan beberapa pembuktiannya. Mata rantai pertama adalah semua para nabi dan rasul berasal dari satu sumber yang sama, yakni dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang mengetahui semua ceritanya. Saya awali dengan doa sakti ini karena saya baru saja pulang dari Mesir, dari umroh, dan saya diumrohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tahun lalu itu ketika ada orang masuk Islam, saya merasa setiap kali ada orang masuk Islam auranya berbeda. Jadi merinding saya, dan ruangan juga suhunya berbeda. Jadi saya yakin bahwa para malaikat itu hadir untuk ikut mendoakan. Sehingga waktu itu saya celetuk untuk berdoa, ya Allah, waktu itu yang masuk Islam adalah Stefani Aquifera dari Surabaya. Ya Allah, kalau andai kata doa saya pada hari ini Engkau kabulkan, saya tidak minta apa-apa, saya minta bisa umroh bersama istri saya. Saya bilang begitu. Alhamdulillah 3 hari kemudian saya dapat telepon dari sahabat saya diumrohkan, dan kemudian saya juga diumrohkan oleh orang yang tidak kenal sampai sekarang. Namanya saya tidak tahu, rumahnya di mana saya tidak tahu. Beliau mengumrohkan, jadi yang umroh saya, istri dan anak. Kemudian barusan beberapa hari yang lalu baru pulang saya, dan itu ketika di Masjidil Haram saya dikasih wasiat doa oleh seorang kiai, namanya Kiai Khairul Anam di Kota Malang. Doanya begini: ya Allah, jadikan kami sekeluarga sebagai tamu Engkau yang istimewa di Mekah dan Madinah setiap tahun dengan cara Engkau yang ajaib, ya Allah. Alhamdulillah, yang lalu ada sahabat saya datang ke rumah, bilang, Mas Ipung, tolong kami sekeluarga mau umroh. Jadi Mas Ipung, istri dan anak saya umrohkan, tapi syaratnya harus jadi ketua rombongan saya, begitu. Harus jadi ketua rombongan, mimpin rombongan keluarga saya. Alhamdulillah kami di Mesir 2 pekan, di Mekah dan Madinah 2 pekan. Jadi total 1 bulan, begitu. Dan itu kami diumrohkan gratis. Jadi doanya mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga Engkau jadikan kami sekeluarga sebagai tamu Engkau yang istimewa di Mekah dan Madinah setiap tahun dengan cara Engkau yang ajaib. Alhamdulillah, amin. Baik Bapak Ibu,
Jadi waktu di Mesir kemarin saya mendapatkan beberapa banyak ilmu dan jejak-jejak para nabi dan rasul, karena Mesir itu merupakan negeri tempat namanya itu negeri para nabi dan rasul, di mana semua para nabi dan rasul semuanya pernah datang ke Mesir. Dan di bandara Mesir itu saya membaca satu kalimat berbunyi udkhulu Misra insyaallahu aminin. Silakan datang ke Mesir, silakan masuk Mesir, maka insyaallah semuanya akan aman. Begitu. Insyaallah engkau akan aman. Ternyata itu adalah bagian dari cuplikan Al-Quran di surat Yusuf ayat 99 yang bercerita tentang Nabi Yusuf dan keluarganya. Hadirin, pasti Bapak Ibu tahu ini apa namanya? Piramid. Hadirin, berapa berat batuan di piramid? Kalau kita mau menghitung itu, piramid itu seperti nggak masuk akal. Di luar nurul katanya, di luar nalar, bukan di luar nurul, di luar nalar. Dalam banyak riset kajian, berat satu batu, satu blok itu mulai dari angka 2,5 ton sampai 15 ton. Bahkan ada yang satu batu itu beratnya 80 ton. Taruhlah kita ambil rata-rata 14 ton, ya 15 ton bebatuan di sana untuk membangun piramid itu. Satu batu beratnya 14 ton. Bagaimana caranya menaikkan ke atas? Itu di luar nalar manusia. Bahkan banyak yang menyatakan bahwa itu dimensi lain. Cara pembangunannya itu dimensi lain, dimensi yang di luar akal pikiran manusia. Piramida kurang lebih disusun atas 2,3 juta blok batu. Berapa ton beratnya? Ini piramid. Ada banyak piramid di sana, tapi ada piramid yang terbesar dan utuh. Ada 3 piramid yang di Gizeh, di Mesir sana. Sampai sekarang perdebatannya itu berdebat para ilmuwan itu, bagaimana caranya mengangkat satu batu besar itu seberat 14 ton, 15 ton sampai naik ke atas. Sementara dulu tidak ada forklift, tidak ada scaffolding. Pakai scaffolding atau bagaimana? Atau dulu teknologinya sudah modern, lebih zaman sekarang. Padahal itu kurang lebih 1500 sebelum Masehi, Bapak Ibu. Jadi zaman kurang lebih 1500 atau 2000 tahun sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Ada yang menyatakan seperti ini, gimana caranya mengangkat sampai naik ke atas itu? Ada yang berdebat, ada yang pakai metode kereta luncur katanya. Ada yang pakai metode jalur landai. Ada yang pakai teknik air katanya. Ada yang berpendapat juga pakai perahu yang dibuat khusus. Jadi perahu itu untuk mengangkut bebatuan itu sampai tiba untuk bisa dibangun piramid itu. Ada yang menyatakan itu bebatuan itu dari Sudan, Bapak Ibu. Batuan seperti itu tidak ada di Mesir, adanya di Sudan, jenis itu. Tapi memang Sudan dulu adalah negara yang zaman dulu masih jadi satu sama Mesir, tapi sekarang merdeka sendiri. Jadi batu itu kemungkinan diambil dari Sudan, diangkut. Bagaimana cara mengangkutnya entah, katanya pakai air laut, pakai perahu dan lain sebagainya. Kurang lebih begini besarnya satu batu, satu blok batu. Dan di luar nalar,
di luar masuk akal manusia. Ada yang bilang ribuan pekerja. Jadi piramid itu dibangun atas dasar bersama orang-orang pekerja profesional yang terlatih mereka. Menggunakan perahu untuk mengangkut bebatuan blok itu menyusuri kanal yang digali sepanjang Sungai Nil itu untuk tiba mendekat sampai ke piramid. Ini Sungai Nil. Ini Sungai Nil di Aswan. Aswan seperti ini, indah sekali Aswan itu. Fir'aun kerasan di sana. Banyak peninggalan-peninggalan Fir'aun yang dekat sama Luxor dan Aswan. Jadi Fir'aun itu suka di tempat yang dekat sama Sungai Nil. Ini adalah piramid, sementara yang sebelah kiri itu adalah Sphinx, patung singa yang hidungnya itu tidak ada hidungnya. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Patung Sphinx singa manusia itu, Fir'aun yang bertubuh singa, tidak ada hidungnya. Karena ternyata dipangkas oleh orang Mesir sana supaya merepresentasikan bahwa patung berhala ini tidak punya power, tidak punya kekuatan, begitu. Sehingga inilah patung berhala dan tidak punya kuasa untuk apapun. Seperti ini Bapak Ibu. Kata Elon Musk yang presiden Tesla itu, salah satu orang terkaya di dunia, katanya yang bangun piramid itu adalah alien katanya. Jadi Elon Musk ini mikir gimana ya cara bangun piramid itu, sulitnya minta ampun, di luar akal sehat katanya. Makanya kemungkinan dibangun oleh alien, makhluk luar angkasa. Nah, kalau alien bangun piramid kurang lebih begini. Hadirin sekalian, Harian Amerika Times edisi 1 Januari tahun 2006 memberitakan bahwa ada beberapa ilmuwan yang melakukan penelitian riset. Ternyata piramid itu dibuat dengan menggunakan tanah liat Bapak Ibu. Jadi tanah liatnya dipanaskan sehingga membentuk batuan keras yang membuatnya tidak dapat dibedakan dengan batuan alam. Kalau Bapak Ibu tahu mungkin batu bata yang dipakai buat membangun candi-candi di Indonesia ini, di Nusantara, itu kan dari batu bata. Ada beberapa, terutama di Jawa Timur itu. Tetapi lebih keras daripada itu, batu Bapak Ibu. Saya ke sana, jamaah sekalian, saya lihat, saya pantau, ini batu, ya tek, saya amati batu. Tapi saya lihat kok bukan batu, warnanya kok kayak bukan batu, tapi ini batu. Siapa saja yang meneliti tahun 2000-an itu, yakni ada Profesor Gilles Hart, ada Dr. Michael Barsung. Jadi para ilmuwan ini menjelaskan Fir'aun itu penguasa yang mahir soal kimiawi, dalam bidang ilmu kimia, untuk memproses tanah liat itu menjadi batuan yang keras. Ini contoh foto salah satu piramid yang ambrol ya, terkena erosi. Jadi dalam penelitian yang dipublikasikan majalah Journal of American Ceramic Society disebutkan Fir'aun itu menggunakan jenis tanah namanya slurry ya, untuk membangun gedung-gedung yang tinggi itu. Jadi batuannya bisa keras seperti batuan alam, sulit membedakan. Saya di sana juga sulit membedakan, ini kayak batu, tapi ini bukan batu, begitu. Dan itu bertahan hingga sekarang, mulai zaman ribuan tahun sebelum Masehi, bertahan hingga sekarang. Menurut para ilmuwan itu tidak mungkin mengangkat batu yang beratnya ribuan kilogram tersebut, yang beratnya sekian ton tersebut, diangkat sampai ke atas begitu. Jadi para ilmuwan itu yang meneliti, meriset itu melakukan penemuan bahwa kemungkinan besar indikasinya
batuan blok itu dicetak di atas. Dicetak di atas dengan cetakan, dan dia menggunakan tanah lumpur, tanah liat, dan melalui proses kimiawi yang dipanaskan dengan uap air panas, dan itu sehingga menjadi batuan yang keras. Model pembakarannya itu batu lumpur dicampur dengan lumpur kapur ya, di tungku perapian yang dipanaskan dengan uap air garam. Setelah itu uap air ini ikut membentuk campuran tanah liat, kemudian membuat cetakan di atas kayu dan dituangkan dalam tempat yang disediakan di dinding piramid. Seperti ini batunya Bapak Ibu. Ada ilmuwan dari Prancis, itu namanya Profesor Davidovits. Itu beliau juga memaparkan bahwa piramid itu dibuat dari lumpur, dari tanah liat. Hadirin sekalian, ini batu, salah satu contoh batu di piramid, dan menjadi dari tanah liat menjadi keras ya, batuan yang keras. Ada ilmuwan lain asal Belgia juga meneliti piramid dan bertahun-tahun meneliti, dan dia menemukan juga piramid diciptakan dengan menggunakan bahan tanah liat. Hadirin, mari kita lihat bersama. Mari kita lihat bersama bagaimana Al-Quran membongkar total semuanya. Yang katanya piramid itu di luar Nurul, ternyata Al-Quran membongkar teknik pembangunan piramid yang ternyata mudah. Apa kata Al-Quran? Di surat Al-Qasas ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Fauqid li ya hamanu 'ala at-tini faj'al li sarhal 'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Kata Al-Quran begitu. Artinya, dan Fir'aun berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku, kata Fir'aun. Fir'aun ini menganggap bahwa dia adalah Tuhan. Maka bakarlah tanah liat untukku wahai Haman, untuk membuat batu yang keras. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku, agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa, dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta. Berdasarkan kutipan ayat Al-Quran tadi itu dapat diketahui bahwa Al-Quran menjelaskan, yang pertama, Fir'aun itu gemar membangun gedung-gedung yang tinggi. Yang kedua, piramid dan bangunan-bangunan tinggi Fir'aun terbuat dari tanah liat yang dibakar. Yang ketiga, tujuan Fir'aun membuat bangunan-bangunan tinggi dari tanah liat itu adalah untuk menantang Tuhan, menantang Allah, menantang Tuhannya Nabi Musa. Baik, mari kita lihat karya-karya Fir'aun, gedung-gedung yang tinggi itu. Ini namanya Karnak Temple Bapak Ibu, ada di Luxor, Mesir. Kalau naik kendaraan kurang lebih 10 jam dari Kairo. Di tahun itu, ribuan tahun sebelum Masehi, Fir'aun membangun gedung-gedung yang tinggi seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini. Bagaimana arsitektur modern di zaman itu. Ini Karnak Temple. Tiang-tiang segede gambreng. Jadi waktu itu ini adalah gedung tertinggi di dunia di zamannya. Karnak Temple, istananya Fir'aun waktu itu. Ini ada namanya Luxor Temple, 10 jam dari Kairo. Dekat sama Karnak Temple itu tidak jauh ada namanya Luxor Temple. Di Luxor, kota namanya Luxor.
Seperti ini Bapak Ibu, mewahnya gedung yang dibuat oleh Fir'aun, dan ini adalah yang paling modern di zamannya. Sebelum ada peradaban manusia modern, Fir'aun itu sudah menciptakan peradaban yang modern. Abu Simbel, Aswan, kota namanya Aswan, kurang lebih 15 jam dari Kairo. Ini gunung itu dipahat sama Fir'aun. Seperti ini Bapak Ibu. Baik, kesimpulan. 1. Tahun 2000-an para ilmuwan baru menemukan bahwa gedung-gedung tinggi dan piramid itu dibuat dari tanah liat. Baru ditemukan tahun 2000. Al-Quran sudah menyampaikan sejak ribuan tahun yang lalu. Nomor 2, tidak ada kitab suci manapun yang memberitakan detail kejadian sesungguhnya dari pembangunan piramida, hanya Al-Quran. Inilah bukti mukjizat bahwa Al-Quran bukanlah karangan Rasulullah Muhammad. 3. Siapakah yang menyampaikan kejadian itu? Jawabannya adalah dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhannya Musa. Hadirin, ini ada satu fakta yang menarik lagi. Kita lanjut? Lanjut Bapak Ibu? Baik. Saat ku rasakan keresahan, meniti jalan terang, jalan kehidupan, jalan panjang menuju keridhoan. Kau ibarat purnama di malam gelap gulita, kau umpama cahaya bagi mata buta meraba. Kau selalu di hati dalam relung sanubari. Kau putusan ilahi, pembawa warisan suci, hingga mudah bagiku tentukan arah langkahku. Sucikan isi jiwaku dari hitamnya masa lalu, dan kini di kau telah ada. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.